Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 17 bulan Mei 2024. Kembali lagi kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini emiten yang kita bahas adalah BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena ini adalah bersifat edukasi dan setiap investor itu mempunyai cara mereka masing-masing dalam berinvestasi ya. Oleh karena itu, ini hanyalah sebagai bahan perbandingan. Baik, kita akan cek dulu perusahaannya. PT Bumi Serpong Damai Tbk adalah perusahaan properti dengan pusat pengembangan lahan di daerah Tangerang ya. Perusahaan grup Sinarmas Land ini mempunyai bisnis utama sebagai pengembang lahan hunian, komersil dan industri beserta fasilitas-fasilitasnya ya. Perusahaan telah memperkokoh posisi di antara para pengembang terunggul di regional. Mereka menawarkan konsep-konsep unik dan kualitas teratas. Jejak langkah perusahaan ini bahkan sudah menjelajahi negara dengan proyek-proyek di berbagai kota utama di Indonesia. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut, bila ini bermanfaat silahkan di-subscribe dan di-share. Oke. Data triwulan 1 tahun 2024 ini sudah keluar ya. Dari data yang kita dapatkan di sini, yang pertama bahwa perusahaan ini dari nilai bukunya ya masih dihargai rendah ya. Berarti ada ruang bagi perusahaan untuk bertumbuh lagi sampai menuju nilai buku wajarnya ya. Ini sekitar 40% untuk 49 ya. Berarti ini mungkin bisa multi bagger ya. Kemudian dari segi valuasi dia 22% diskonnya ya. Murah tetapi sudah mendekati ke nilai wajarnya ya. Murah tapi sudah mendekati wajarnya. Berarti ini istilahnya dia bukan singgah tapi dia sudah mulai berangkatnya. Singgahnya sudah mau berangkat, misalnya ini mungkin sudah menghidupkan mesin ini ya, mau berangkat. Lanjut, sayangnya perusahaan ini tidak membagikan dividen ya. Saya katakan saja dulu belum membagikan dividen ya. Belum ada tanggal ROPS-nya, belum ada kesimpulan berapa ya. Cuma dari beberapa tahun sebelumnya ini memang tidak ada membagikan dividen. Nah, ini menjadi concern kita ya. Karena bagi kita value investor itu pertama memang melihat valuasi yang murah seperti book value yang rendah tadi dan IPS-nya yang juga dengan diskon yang rendah, diskon yang tinggi ya, sehingga menghasilkan nanti perusahaannya bisa bertumbuh kembang dan valuasinya murah. Nah, di sini dividennya itu kita perlukan apa? Untuk mendapatkan upah dari menunggu yang pertama, yang kedua untuk mengantisipasi inflasi. Sementara di sini kalau tidak ada dividen berarti kita tidak bisa mengantisipasi inflasi ya. Dua bagian ini menjadi concern utama ya. Selebihnya untuk hutang ini memang sudah ada terbaca, tapi masih dalam kategori yang bisa diantisipasi ya. 32% dan 66% itu kategori bisa diantisipasi. Sementara saham yang beredar di masyarakat juga hanya 40%, bukan di masyarakatnya, saham yang bisa diperjualbelikan di bursa itu hanya 40%, berarti pengendali memang masih menguasai
perusahaan ini ya, apalagi ini milik konglomerasi ya, tentu saja tidak mungkin sahamnya itu semuanya berada di Kasai. Kemudian kita bandingkan lagi tadi, perusahaan ini mau berangkat istilahnya kan, mesinnya sudah hidup, mau berangkat di murah ini ya, mau berangkat, tetapi masalahnya itu tadi tidak ada pengaman ini tadi. Kalau dia berangkat, kalau nanti dia berangkat pada saat dia turun harganya tidak ada yang mengamankannya. Satu, yang kedua, kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dari hal ini ya, saya mengambil kesimpulan bahwa selama dia belum membagikan dividen, maka ini ya memang dari segi valuasi, dari segi ketahanan perusahaan, dari segi kepemilikan ini sangat bagus, semuanya bagus ya, semuanya bagus. Nah ini yang kita lihat bahwa kenapa kita kalau mau berinvestasi itu tidak hanya melihat ya, tidak hanya melihat bahwa valuasinya murah, harganya di bawah ya. Oh ini PBV-nya sangat rendah, PER-nya sangat rendah. Ini bagus sekali untuk diinvestasi misal. Bisa seperti itu. Nah, jadi tapi permasalahannya bisakah dia naik? Nah, itu yang jadi permasalahan. Bisakah dia capital gain-nya menjadi lebih tinggi? Itu yang sulit. Yang sulit kita ketahui kan. Kalau ada dividen, meskipun dia diam, kita tetap ada income kita ya. Tapi kalau yang seperti ini, valuasinya memang murah, tapi misal dia diam lama, tentu saja kita tidak mendapatkan apa-apa ya. Bahkan istilahnya modal kita tidak mengalami ada return. Oleh karena itu, valuasi yang murah saja itu tidak cukup. Harus ada juga pengaman kita. Pengaman kita apa? Ya dividen tadi ya. Sehingga kita bisa memutar kembali dividen misalnya untuk menambah investasi di lain atau di saham yang lain atau untuk kehidupan ya. Oleh karena itu saya sebenarnya ya, kita tidak bisa berinvestasi di sini dulu ya. Tapi sebaiknya kita menunggu ya dividen membaik. Kita tunggu ya sampai dia memenuhi kriteria, baru kita bisa berinvestasi di sini. Investasi itu memang sesuatu yang pada intinya investasi itu mungkin hanya 5% saja aksi ya. 95%-nya menunggu. Ya. Tidak ada investasi itu kita aktif, bisa dalam artian aktif jual beli tidak ada. Hanya 5% saja aksi, sisanya menunggu. Ya. Seperti ini misal kita tunggu aja sampai valuasi sampai dividennya membaik. Kalau mau menunggu saham ini, kalau tidak kita mencari saham yang lain dulu. Ya, dan jadikan ini watchlist ya. Kayak lagi perusahaan ini dari segi ketahanannya baik, hanya perusahaannya tidak mau membagikan dividen kepada investor ya. Dan kita berharap bahwa nanti mereka mau membagikan itu ya. Demikian pembahasan kita. Bila ini dirasa bermanfaat, sekali lagi silahkan di like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.